Halo Bolo, berjumpa lagi masih bersama dengan channel Pejuang Rupiah. Sama seperti biasanya Bolo, kita akan sharing-sharing mengenai pohon sawit Bolo. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang cara atau tips identifikasi hama umum pada pohon sawit Bolo. Nah, jadi ketika kita melakukan perawatan, kita harus dapat mengidentifikasi hama yang terjadi pada pohon sawit kita Bolo. Nah, setelah kita mampu mengidentifikasi, nanti kita tahu penyebabnya itu apa Bolo, sehingga kita bisa menanganinya atau mengatasinya dengan baik Bolo. Nah, jadi pada pohon sawit itu biasanya terdapat beberapa hama yang menyerang Bolo. Nah, salah satunya itu ada yang namanya ulat kantong Bolo. Nah, ulat kantong atau yang disebut bahasa ilmiahnya itu adalah Metisa plana dan Mahesana corbeti. Nah, di mana hama ini sering menyerang daun pada pohon sawit Bolo, terutama pada tanaman muda yang belum menghasilkan Bolo maupun yang sudah menghasilkan. Nah, biasanya gejala yang dialami pada pohon sawit itu adalah daunnya menjadi kering seperti terbakar Bolo, karena ulat ini memakan habis helai daun. Jadi tinggal tulang daunnya aja Bolo. Untuk daunnya sudah dimakan habis. Nah, itu yang pertama Bolo. Jadi ulat kantong kita harus tahu bagaimana atau tanda-tanda dari adanya ulat kantong. Nah, yang kedua, selain ulat kantong, ternyata hama pada pohon sawit itu ada kumbang tanduk Bolo. Nah, kumbang tanduk ini mungkin lagi tren untuk sekarang Bolo. Jadi banyak petani sawit yang mengeluh karena adanya kumbang tanduk ini Bolo. Dimana kumbang tanduk hama ini sangat berbahaya Bolo, karena menyerang titik tumbuh atau pucuk tanaman sawit. Kalau pucuknya itu diserang terus, maka pohon sawitnya akan mengalami keterlambatan pertumbuhan Bolo. Nah, biasanya gejalanya itu ditandai dengan adanya lubang-lubang gregekan dan rusaknya pelepah daun muda yang belum terbuka. Nah, seringkali daun terlihat sobek atau berbentuk V atau terbalik pada serangan berat pohon, bahkan bisa mati. Jadi sangat berbahaya ternyata Bolo untuk kumbang tanduk ini. Jadi dipahami Bolo gejalanya itu seperti apa, supaya nanti penanganannya juga bisa kita lakukan. Dan yang ketiga itu ada tikus Bolo. Nah, ini juga sering terjadi Bolo, dimana tikus-tikus ini biasanya bersarang di bagian pelepah ujung, jadi yang mepet dengan pohon sawitnya Bolo. Nah, itu biasanya digunakan sebagai sarang oleh tikus-tikus tersebut. Nah, kalau tikus ini biasanya menyerang pada buah sawit yang sudah matang Bolo. Jadi buahnya itu dimakan atau digigit-gigit sehingga hasilnya akan jelek Bolo. Bahkan bisa terjadi yang namanya pembusukan Bolo. Nah, itu yang ketiga. Jadi hama yang ketiga itu adalah tikus Bolo. Yang keempat itu ada yang namanya tungau merah, atau secara ilmiahnya namanya Oligodus sp. Dimana tungau ini berukuran sangat kecil Bolo dan hidup di sepanjang tulang anak daun. Biasanya gejalanya itu daun berubah warna menjadi mengkilap dan kecoklatan karena cairan daun yang dihisap. Nah, jadi itu untuk yang keempat. Nah, selain keempat ada lagi yang terakhir Bolo, ada penggeret tandan buah atau larva. Ini menyerang bunga dan juga buah sawit Bolo. Jadi tidak hanya daunnya saja, tidak hanya pohon sawitnya saja, tapi buahnya juga diserang Bolo. Nah, biasanya cara mengidentifikasi adanya penggeret tandan buah itu adalah dari bekas gerekan atau kotoran, feces
dan juga serat tanaman pada permukaan buah dan bunga. Nah, biasanya nampak bolo larva kecil-kecil yang menempel pada buah dan juga bunga bolo pada pohon sawit. Nah, itu beberapa hama yang umum yang terjadi pada pohon sawit bolo. Nah, tadi ada beberapa cara mengidentifikasinya. Jadi ketika kita sudah mampu mengidentifikasinya, nanti kita bisa menanganinya bolo. Jadi untuk para petani-petani harap untuk bisa mengidentifikasi hama-hama tersebut supaya bisa menanganinya bolo. Oke, terima kasih buat hari ini bolo. Semoga konten ini dapat bermanfaat buat bolo-bolo sekalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.